Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya Quran Hadis, materinya toleransi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah ya. Al-Fatihah. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghormati atau menghargai antar kelompok atau individu. Di Indonesia Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman di dalamnya, seperti beragam suku, budaya, ras, bahasa, serta agama berbaur menjadi satu. Persatuan itulah yang menjadi ciri khas negara-negara lain sejak dahulu, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa. Namun tak jarang juga masih banyak berita baik dan buruk yang bermunculan, seperti video berikut ini. 1999. Konflik yang ada kaitan dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja, Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Anak-anak, dari beberapa tayangan yang telah kita ketahui bersama, bisa kita renungkan atau rasakan bahwa masih kurang sekali adanya rasa toleransi antar sesama manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa selalu memiliki rasa toleransi yang tinggi, seperti sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah biar kau mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yazkhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain,
karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kau saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dengan nama-nama yang buruk. Seburuk-buruk panggilan yaitu panggilan yang jelek, fasik, sehabis beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sebetulnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kau menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kau yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kau merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sebetulnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah membuat kau dari seorang pria dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku biar kau saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kau di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahul Adzim. Surat Al-Hujurat ayat 10-13 diriwayatkan dari Abu Jabirah Ibnu Zoham berkata, ada kalanya seorang laki-laki itu memiliki 2 atau 3 nama panggilan ya. Terus boleh jadi laki-laki tersebut dipanggil dengan nama yang tidak disenangi, terus itu marah. Turunlah ayat yang ke-11 melarang untuk memanggil panggilan yang tidak baik. Ayat yang ke-12 Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Hujaj, suatu ketika Salman memakan sesuatu kemudian tertidur dengan mendengkur. Ada seorang mengetahuinya terus menyebarluaskannya. Makanya turunlah ayat ini untuk melarang menyebarluaskan atau menggunjing aib orang lain. Ya, dilanjutkan ke ayat ke-13 dari Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abi Mulaikah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah, Bilal itu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Terus ada seorang berkata, bagaimana mungkin
budak hitam itu justru yang adzan di atas Ka'bah dengan nada itu mengejek. Apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan? Riwayat lain mengatakan Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan itu berkenaan dengan Abi Hind. Suatu ketika Rasulullah menyuruh dari Bani Bayadan untuk menikahkan Abu Hind ini dengan suku dari mereka, tapi mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami menikahkan putri kami dengan seorang budak?" Terus turunlah ayat ke-13 ini untuk melarang atau dalam status sosial Islam tidak mengenal status sosial orang tersebut atau sistem tuan dan budak, sebab manusia dilahirkan dengan keadaan yang sama, yaitu keadaan merdeka atau suci. Perbedaan yang ada di antara manusia tersebut adalah kadar ketakwaan kepada Allah. Derajat ketakwaan yang mengetahui hanyalah Allah semata. Dalam surat ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa sangat-sangat indah bahwa kita bisa hidup toleransi tinggi antar manusia, meskipun di dunia ini masih banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Nah, perlu diingat juga bahwasanya manusia tidaklah ada yang sempurna. Di ayat surat Quran Al-Hujurat ayat ke-13 ini menjelaskan bahwasanya salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah ialah menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa, ras. Nah, tujuan Allah menciptakan dengan berbagai bangsa itu agar manusia bisa saling toleransi atau mengenal satu sama lain, bekerja sama, gotong royong, bisa saling tukar pengalaman, saling melengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Terus ada soal. Yuk selesaikan soal berikut ini ya. Oh iya, jangan lupa ya ngisi absen di Google Classroom.